Oke guys, setelah Perang Padri, maka kaum adat kembali merapat kepada kaum agama. Nah, di sanalah akhirnya terbentuk kesepakatan adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah, di mana hukum adat harus tunduk kepada hukum agama. Nah, semua sistem adat pun dirombak, termasuk di sana adalah sistem pembagian harta warisan. Harta warisan atau pusako itu di Minangkabau terbagi menjadi dua, yaitu pusako tinggi dan pusako rendah. Pusako tinggi adalah harta warisan yang sudah ada sejak zaman nenek moyang, sedangkan pusako rendah adalah harta warisan dari kedua orang tua kita. Nah, untuk pembagian harta warisan rendah, itu disepakati dibagi secara hukum agama, di mana anak laki-laki mendapat 2 bagian dan anak perempuan mendapat 1 bagian. Sedangkan pusako tinggi itu memang ada perbedaan pendapat dari kalangan ulama Minangkabau. Di antaranya ada 3 pendapat. Oh ya, sebelumnya gue mau kasih tahu bahwasanya pertanyaan yang mengatakan bahwa harta warisan di Minangkabau itu jatuh kepada anak perempuan itu salah. Sebelumnya, harta warisan di Minangkabau itu jatuh kepada keponakan perempuan. Karena di zaman dahulu itu, para mama atau para paman dari pihak ibu itu melakukan taruko, yaitu peramban hutan untuk dijadikan lahan pertanian dan lahan perumahan. Nah, lahan inilah yang dibagikan kepada keponakan perempuan, mengingat sistem adat, kekerabatan adat di Minangkabau itu adalah matrilineal. Nah, seperti yang gue bilang tadi, adanya perbedaan pendapat dari ulama Minangkabau tentang pembagian harta warisan pusako tinggi ini. Yang pertama mengatakan bahwa harta pusako tinggi itu adalah harta subuhat, karena tidak diketahui pemilik awalnya. Oleh karena itu, lebih baik tidak mendapatkannya daripada harus mendapatkannya. Yang kedua adalah pendapat yang merujuk kepada kejadian Umar mendapat tanah wasiat di Khaybar ya, berupa ladang kurma. Nah, Umar membagi-bagikan tanah tersebut kepada kerabatnya, yaitu berupa hasilnya, hasil kurmanya yang dibagi-bagi gitu. Tapi pendapat ini tidak terrealisasi di masyarakat Minangkabau ya, karena tidak ada ladangnya yang dikelola, tapi tetap saja tanahnya yang dia bagi-bagi gitu. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya ini pembagian harta warisan pusaka tinggi ini kepada keponakan perempuan itu sudah wasiat dari nenek moyang, dari orang terdahulu. Maka melanjutkan wasiat itu bukanlah suatu hal yang tercela. Jadi tetap saja harta warisan pusaka tinggi ini dibagikan kepada keponakan perempuan. Nah, ini ada 3 pendapat. Teman-teman mau pendapat yang mana terserah. Dan kalau gue pribadi merasa lebih baik tidak mendapatkannya daripada mendapatkannya, karena seringnya pusako tinggi di Minangkabau itu menjadi bahan pertikaian. Nah, demikian sahabat, wallahu alam, terima kasih.